Halo guys, welcome back to CVT. Balik lagi bersama gue, Reza RFR. Nah, di samping gue adalah MG5 GT atau sedan dari MG. Memang sih sebenarnya udah diperkenalkan udah dari agak lama ya, dari pagelaran motor show sebelum-sebelumnya juga udah pernah pada dilihat nih. Udah pada lihat mungkin kalian ya. Tapi kali ini kami sebelum pagelaran JAW kemarin sudah diundang oleh MG dan diberikan beberapa hint tentang spesifikasi dari mobil ini dan bocoran harga dari MG5 GT ini. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review MG5 GT. Ya, MG5 GT sebenarnya sudah dikenalkan di pasar Indonesia di tahun lalu ya. Orang juga sudah mungkin udah bisa lihat di Gias 2021 lalu, udah bisa melihat mobilnya langsung. Tapi tidak ada satupun bocoran spesifikasi sama sekali dari pihak MG-nya. Jadi sama sekali kita belum tahu waktu itu. Dan pada akhirnya di JAW kemarin, sebelum mulai tanggal 12 dan tanggal 11 saya diundang oleh pihak MG di Senayan Park, kami akhirnya diberikan sedikit hint tentang spesifikasi mobil ini dan juga diberikan juga soal harganya. Walaupun sekarang belum resmi harganya keluar, tapi kami sudah tahu bocorannya harganya akan di berapa. Bocorannya akan ada di rentan harga dari 350-an sampai 400 jutaan. Yes, masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Corolla Altis dan juga Honda Civic. Padahal mobil ini adalah rival dari kedua mobil tersebut. Tapi dia memiliki kelengkapan yang lebih lengkap. Udah langsung kelihatan aja tuh ada apa di sana. Ada sunroof yang di Honda Civic bahkan belum ada, di Corolla Altis belum ada, mobil ini sudah ada. Oke, kita langsung bahas saja dari depannya. Kalau kita depan ini sudah pakai bahasa desain MG terbaru ya. Kami suka sekali dengan bahasa desain seperti ini, bagus, desainnya keren, udah lebih punya karakter dibandingkan dengan MG yang sebelumnya ngikutin yang kodok gitu ya, kodok desain. Kalau sekarang udah punya ciri khas lah, udah punya karakter sendiri, bagus. Ini sekarang udah jelas nih, ini MG5 GT, bagus desainnya. Ini kelihatan ya, kalau ini benar nanti variannya akan masuk, terlihat jelas bahwa di sini ada kamera 360. Ya, nanti di head unit juga bisa kelihatan. Jadi ini cukup lengkap, bagus, sudah ada kamera 360-nya. Lanjut ke samping, kita bisa lihat lampunya. Lampunya sudah ada LED DRL dan proyektor LED, bagus. Tidak seperti rivalnya, di mana rivalnya itu masih pakai reflektor. Sebenarnya akan lebih terang proyektor dibandingkan dengan reflektor gitu. Ini lebih bagus, lebih menarik. Warnanya, nama warnanya cukup mengerikan ya, warnanya ngagetin banget. Namanya Nuclear Yellow. Di samping mobil ini dia juga sudah menggunakan velg yang dual tone. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia menggunakan konfigurasi yang cukup bagus. 21550 R17. Dia sudah 17 inci, dual tone, dan dia ya keren ya desainnya ya. Dia mengipas gitu, bagus. Secara desain sebenarnya dari samping itu dia, seperti tadi bilang, dia kelasnya Civic dan Altis. Dia punya panjang di 4675, sedangkan kalau misalnya rivalnya kayak si Altis itu 4620 mm dan si Civic itu 4674 mm. Jadi artinya ini sebenarnya lebih panjang dibanding All New Civic dan juga Corolla Altis. Jadi mobil ini memang berada di kelas teritori kelasnya Civic dan juga Altis. Di samping dia juga sudah diberikan kamera 360. Mungkin ini varian tertinggi nanti akan seperti ini. Bagus ya, desainnya juga bagus. Nih, mengerucut ya. Ada desain hint sedikit nih dari Civic generasi 10. Kelihatannya di sini kan, mirip ya. Ini agak mirip dengan Honda Civic. Tapi bagus, dia kayak lebih ke sportback dibandingkan dengan sedan proper. Ini lebih ke sportback. Desainnya proporsionalnya bagus, desainnya lebar, keren. Dan lucunya bagian belakang sini, bisa lihat dia di bagian sini tuh agak-agak ke C-class-C-classan gitu, C-class yang W205. Dia agak ham gitu ya, keren, bagus. Kami suka sih bahasa desain dari MG5 GT-nya ini. Desain lampunya belakang dia sudah LED bar, tapi memang untuk lampu sennya dia masih bohlam. Ini ada emblem MG5 di sini. Terus juga dia sudah keren ya. Dia desainnya ini ada real fog lamp-nya juga. Terus sudah pakai diffuser juga, tapi memang untuk knalpot dia hanya aksen saja ini. Ini hanya aksen doang. Dia bukan knalpot asli. Kapasitas bagasinya, nah
dia memanfaatkan 4675 mm-nya itu menjadi bagasi yang lebih besar. Kalau di Civic, di kelasnya Altis, itu di kelas kisaran 440 untuk Altis, 497 untuk Civic, dia bisa di kelas di kapasitas bagasinya di 500-an liter. Jadi ini jauh lebih besar dibanding Civic. Jadi kayak misalnya kelas golf bag atau ya koper-koper besar, ini sih masuk dengan mudah sekali sih. Bagasinya bagus, sudah lebih besar dibandingkan rivalnya. Padahal secara dimensi ya lebih besar juga, tapi besarnya kan nggak beda 1 mm doang, sama beda ya sekitar 50 mm doang dengan rival-rival. Tapi di sini bagasinya jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan rivalnya. Keren. Ini desain belakangnya, kalian perhatikan. Dan ya, ciri khas MG selalu ada tulisan Breathe Dynamic. Yes, keren. Oke, mungkin kalau kalian lihat mobilnya sih, kalian udah pada tahu ya. Kalau kemarin, memang hint dari pihak product manajernya dari MG5 GT ini, kemarin ketika diperkenalkan, katanya mobil ini akan menggunakan mesin yang persis sekali dengan di MG ZS. Itu artinya 1500 cc NA dengan tenaga 115 horsepower dan tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Sekarang kan CVT jadinya. Tapi kalau kami melihat spesifikasi yang ada di Thailand, kalau 1500 NA-nya itu tenaganya hanya di 106 PS dan torsinya hanya sekitar di 135 Nm. Tapi ada satu lagi varian yaitu 1500 yang turbo, itu tenaganya cukup lumayan lah di 129 horsepower dan torsinya di sekitaran 241-an. Jadi memang ya masih belum besar sih kalau dibandingkan misalnya masih Civic sama Corolla Altis, dia masih kalah ketinggalan. Jadi lucunya, dia meskipun menggunakan dimensi yang sama kayak Civic dan Altis, tapi mesinnya setaranya kayak Vios dan City. Sangat disayangkan ya. Tapi nggak apa-apa, minimal secara desain kan bagus banget. Dan fiturnya juga lebih lengkap daripada Honda Civic. Yuk, kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di dalam kabinnya. Gitu. Keren ya, ini udah dicat suara bodi dan pakai peredam. Let's go. Oke. Nah, ini dia dari interiornya. Kalau kalian lihat interiornya ini keren banget. Kami suka bahasa desainnya. Head unitnya sudah baru ya. Ini kayaknya lebih baru dibandingkan dengan yang ada di ZS dan HS. Ini sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Ini Android Auto bisa pakai kabel dan pengaturan mobil juga bisa di sini lewat AC. Pengaturan AC itu bisa di sini ya. Bisa kelihatan semua on and off-nya, di fogger semua ada. Dan yang kerennya lagi, Civic dan Altis sama-sama tidak punya satu fitur ini. Yes. Sunroof. Wah, kami suka sekali sunroof. Dan ya mesinnya kayak si ZS yang artinya mesinnya setara City dan juga si Vios gitu ya. Tapi kelengkapannya ini di sini bahkan lebih lengkap dibandingkan Civic sekalipun. Dia kursi depannya sudah elektrik. Nice. Rem parkirnya juga sudah elektrik, parking brake dengan auto hold. Transmisinya ya ini pasti ini terlihat sekali transmisinya sepertinya CVT yang sudah ada mode manualnya. Tengah sini dia juga sudah ada armrest yang cukup besar dan bisa dibuka juga nih. Cukup dalam ya. Ini besar juga. Jadi kita bisa menaruh tangan kita dengan sangat baik. Speedometernya sudah persis sekali dengan ada di MG ZS yang facelift. Kita bisa lihat nih di sini persis dia sudah ada tachometernya segala macamnya. Bagus, soket-soket USB di sini ada USB A di sini. Telepon soket semua cukup lengkap kelengkapannya. Ya di sini sayang sekali memang masih pakai yang day night view biasa tapi belum elektrokromatik, nggak apa-apa. Sudah ada tempat kacamata, lampu, ya sunroof bisa dibuka ya. Wah, nggak ada nih di rivalnya nih, nice banget. Oke, sun visornya sudah ada lampu kiri dan kanan. Ini memang sudah setelah saya Altis ya, Altis juga ada begini, lengkap, cup holder 2, dibalut kulit juga bagus, kunci pengaturan kunci sini, start stop engine. Memang tapi kalau untuk urusan safety dia belum selengkap si rivalnya yang sudah pakai sensing itu ya. Sensing atau smart sense itu nggak ada. Dia juga pengaturan ininya ya, bensin setirnya cuma bisa tilt aja, belum teleskopik meskipun dia sudah elektrik. Elektrik hanya untuk yang pengemudi saja, yang sini masih manual. Pengaturannya masih manual di sini. Itu.
Tapi semuanya udah dibalut kulit ya, dan kulitnya cukup nikmat. Oke, dia kan punya dimensi lebih panjang dibandingkan Civic sama Altis. Kita lihat legroomnya. Ini posisi mengemudi kami ya. Ini kami sudah mantap ya. Kita lihat baris keduanya selega apa. Oke. Untuk tinggi kami yang 175 cm, kami masih mendapatkan sekitar 7 jari legroom kami. Masih oke lah. Ini masih dapat 7 jari legroom tuh masih oke, masih lumayan banget. Headroom yang memang agak sedikit terkorbankan, 3 jari. Kami harus sedikit lebih recline sedikit. Kalau mungkin videografer kami hari ini si Gopas yang duduk, mungkin dia akan mentok ke kepala karena tinggi dia 182 cm. Kalau ini sih, ini masih cukup oke untuk kami. Bagus. Di tengah sini ada USB socket, ada AC juga, tapi pengaturan AC tidak bisa, hanya ada di depan aja. Dan ada sebuah kantong sini. Dan yang kami sayangkan, meskipun sudah dibalut kulit dan ada 3 headrest, dia belum ada armrest. Dan kami rasa sih sebenarnya space wise di belakang sini dia lebih comparable ke City. Walaupun memang secara fitur wise, bagasi, dan juga memang ya dimensinya Civic. Tapi melihat mesinnya dan juga melihat space di baris keduanya ini lebih comparable ke City dan Vios. Tapi memang ya seperti MG ingin menyasar ke Civic dan juga si Altis. Oke, itu aja review dari kami, review singkat karena memang kami sudah mendapatkan informasi bahwa mesinnya akan sama dengan si MG ZS. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website untuk kalian ingin tertarik membeli MG5 GT. Begitu harganya keluar, akan available di website kami. Rumornya tadi kami sudah nanya sama orang dalam MG5 GT-nya, MG5 GT. Rumornya kami sudah nanya orang dalam MG, bilangnya katanya di Juni dan Juli sudah bisa delivery, katanya sih. Berarti di Gias sudah resmi dijual tuh, Gias yang tahun 2022 ini. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video JAW berikutnya.